Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, para sedaya ingkang kula hormati, khususipun Bapak Sutimin dalah Ibu Sri Purwaningsih ingkang wonten dalu menika selaku sahibul bait, sahibul hajat, ingkang kula hormati, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin kula ajak panjenengan sedaya ngambali anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi nikmat saking Allah dumateng kita menika kathah sanget. Kita sedaya mboten saged ngitung. Terutama ingkang kula sebat ing ajeng binikmatil imani wal islam, yaitu nikmat yang berupa nikmat iman dan Islam. Menika ingkang langkung penting. Nikmat ingkang penting ingkang kadang boten disadari. Amargi menapa kanthi iman, kanthi Islam menika kita sedaya saged ngrawuhi acara-acara ingkang kados mekaten menika. Majelis zikir, majelis ilmu, ingkang kebanyakan utawi kathah-kathahipun tiyang menika mboten tertarik, mboten seneng, mboten remen. Nek nekani acara ngene iki males. Nek nekani acara niki pengine ndang cepet, ndang wis. Tapi dengan nikmat iman dan nikmat Islam kalau wau, kita saged ndumugeni acara kados menika. Termasuk kita sedaya gadah masjid, alhamdulillah, megah gagah indah di sawang kang kene ngigluh cetu. Tapi nek orang duwe iman lan Islam nggih dereng mesti saged ndugeni jamaah teng masjid. Amargi ingkang arupi nikmat iman saha Islam kala wau nggih mahal harganipun. Lan sangat berfungsi untuk kepentingan kita yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Karena tanpa iman kita ini malas ibadah, tanpa iman kita malas sholat, tanpa iman kita malas mendatangi jamaah pengajian, mendatangi pengajian majelis zikir kados menika nggih awang-awangan aras-arasen. Apa meneh kasprai suwe rai rong sasi wis lali. Apa meneh panganane omah isih akeh disambi saben bengi nganti wegah lunga. Jadi nikmat ingkang arupi iman saha Islam kala wau fadilahipun wa manfaatipun ageng sanget dumateng kita sedaya. Kanthi menika ampun kesupen tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun selawat lan salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para istrinya, dan untuk pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua ini termasuk umatnya Nabi Muhammad sejak dulu hingga ajal kita, bahkan sampai ke akhirat nanti tetap diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat kita akan ditandai dan akan mudah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken
Alhamdulillah saksampunipun libur dangu kala wau saged ngawontenaken malih acara menika, acara rutinan ingkang insyaallah satu-satunya acara manfaat dari kita. Yen ora ana acara kaya ngene iki mesti awake dhewe ya mungkin lali ora maca Al-Qur'an, lali ora maca Asmaul Husna, ora selawatan. Tapi gara-gara ana acara iki saora-orane ora ketang kadang-kadang mung kala-kala isih ngibadah. Jadi manfaatnya jane nggih ageng sanget acara menika. Ananging saderengipun amargi niki bulan Syawal ingkang kondang wonten kebiasaan halal bihalal biasane. Malah nek wong-wong penting pegawai negeri kados Pak Samto mungkin sesasi saya enten acara halal bihalal mungkin. Nek kula mun rampung dangu Pak. Halal bihalal itu intinya ya saling memaafkan, saling nggak punya maaf di antara kita. Maka dari itu saya mau mengulangi lagi karena mungkin dulu waktu di masjid ikrar sama Pak Samto itu rada fokus, rada niat, mungkin kesengsem nyawang mukenane koncone sandike sajadahe doa anyar saat dipimpin ikrar ora fokus, ora niat padahal innamal a'malu binniyat. Nek ora niat ora patik fungsi kayak ikrare. Jadi khusus internal saya dan bapak-bapak dan jamaah Ihyatul Ummahat. Saya pribadi dan keluarga mohon maaf pada jamaah karena yang namanya bergaul, bertemu, saling bicara itu ya mungkin punya banyak dosa. Apalagi saya sering ngomong itu ya mungkin banyak salah. Maka saya pribadi dan keluarga dan bapak-bapak pendamping jamaah Ihyatul Ummahat dan bapak-bapak yang ada di sini dengan sepenuh hati, setulus hati minta maaf pada panjenengan semua dan jamaah Ihyatul Ummahat. Dan tentu jika panjenengan ternyata juga punya salah dengan bapak-bapak, kalau dengan saya nggak ada yang salah dengan saya, maka insya Allah bapak-bapak akan memaafkan panjenengan. Monggo jenengan memantapkan niat memberi maaf dan meminta maaf kepada bapak-bapak. Pripun ibu-ibu, bapak-bapak saling memaafkan di antara kita, kersa nggih? Alhamdulillah, insya Allah dengan jawaban panjenengan menika sah, kita nggak punya dosa, kita saling halal. Dan semoga Allah ijabah dan mengampuni dosa-dosa di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya isi apa iki menahe? Wong kula ndek awan niku jagongan kalih Mas Sumbar. Lha kowe kok bengi ceramah nang ngendi to? Ngene Mbak Sri wis lekas to. Kula jawab, ora bro, aku prei suwe, prei rong sasi aku. Wong terakhir nika kula punan. Tapi ndelalah itu ya sesuatu hal itu ya nggak bisa kita bayangkan angen-angen kita kadang meleset. Ndelalah pas mulai dari kerja bakti nu Pak Samto bonceng kula. Ngantukaken angkong teng masjid niku. Lah dumugi mriku niku kula didhawuhkan ninggal. Ajeng lampah turun ya kula kan nggih rontene wis sisan. Ndelalah nggih purun bonceng kula. Lah pas bonceng niku ngendika oleh kula mangke dalu jenengan nggih Mas. Waduh, RT ora tak bonceng kamu. Dan ternyata hanya hitungan detik saja sudah bisa merubah suasana, sudah bisa merubah keputusan. Kalau tadi Pak Samto dawuh, kula keninggal, mboten bonceng, kula mantuk mungkin sing ceramah mboten kula. Ning gara-gara kula entosi, mung 1-2 detik ternyata berubah. Saya jadi ceramah. Niki Mas Sumbar mbok menawi enten ngeprotes kok. Diono aku jare ora ceramah tiba ceramah. Ini klarifikasi Mas Sumbar. Wah enten. Alhamdulillah wis enggak ada beban di antara kita. Kemudian apa lagi ya?
Nah, kula angen-angen ya ten. Akan berbagi tip dan trik, tapi ini jane orang masuk dalam ceramah, tapi akan saya sampaikan mumpung kelingan ya. Bagi jamaah yang pengen menambah anak atau momongan, atau yang belum punya putra pengen punya momongan, ada tip yang insya Allah manjur karena sudah ada testimoninya. Ini perhatikan benar yang pengen nambah anak. Tipnya yaitu besok Pak Armadi tadi bilang katanya 17-an tinggal 3 bulan lagi. Itu kan ada karnaval. Sing pengen dua anak meneh sok dandan nganten. Karena apa? Sudah terbukti Pak Sutimin setelah dandan dadi nganten langsung istrinya hamil dalam hitungan bulan. Ngoten ta? Okay. Ini bisa kita terapkan. Ya kita nggak tahu Allah kasih mujarab doa lewat mana. Dan saya berpikir, sing pengen nambah anak, sing pengen dua anak, sok karnaval do dadi nganten. Mas Umar pengen nambah, sok dandan dadi nganten. Sopo neh iki? Mbak Narti pengen nambah, sok dandan nganten. Pak Santo mosok ngger papat. Bu Endang nggih dandan. Nek kula mangke dandane iya ya nek karepku ngono, nek bojoku olehno ya dandan kalih bojoku kok tambah sapa rondo sing gelem ngono dadi rekane bojone loro. Yo Mbak Buwa Kiyem napa Mbah Gimbrung napa. Yo nek ora kepapetan nek gelem ya putra kami ora apa-apa. Nek oleh. Dadi niku tik dan terkena coba mangke dicobi. Jadi kalau ada wong 10 sing pengen nambah anak, ya sing karepan sok ada wong sing dadan nganten wong 10. Salajengipun niki wulan Syawal. Wulan Syawal menika enten ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Enten hadisipun kathah jumlahipun. Salah satunya dijelaskan bahwa barang siapa puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah puasa setahun. Ya secara ringkasnya ya hitung-hitungannya kan amal baik itu dikalikan 10 ya. Kalau kita puasa 1 bulan dikalikan 10 berarti 10 bulan. Kemudian 6 hari dikalikan 10, 60 hari. 60 hari dibagi 30 adalah 2. 10 ditambah 2 berarti 12 bulan sama dengan 1 tahun. Cara gampangnya ngeten. Dipersingkat mawon. Jadi nek saged kita pengen memaksimalkan amal nggih mangke di bulan Syawal ini kita puasa 6 hari puasa sunnah. Lah bagaimana cara pelaksanaannya? Ya boleh puasanya kapan saja, penting masih di bulan Syawal. Tapi kalau kita pengen abdol dan urut, ya begini misalnya. Kita yang laki-laki mungkin ada yang puasanya sebulan penuh. Kemudian langsung saja kita lanjut 6 hari. Kalau bisa berturut-turut, kalau bisa malah tanggal 2 Syawal. Kalau bisa, tapi nggak harus seperti itu. Lalu bagaimana yang punya hutang? Mungkin perempuan kan ada halangan. Laki-laki kadang juga berhalangan bolos mokah. Mungkin sakit atau perjalanan atau digoda istrinya, mungkin batal. Maka baiknya kalau urutnya yaitu karena qadha itu hukumnya wajib, Syawal itu 6 hari bulan Syawal puasa itu sunnah. Maka kalau ada wajib dan sunnah maka dahulukan yang wajib. Maka idealnya kita bayar qadha dulu berapa yang ditinggalkan, baru kita lanjut puasa Syawal 6 hari. Bisa 6 hari berturut-turut, bisa diinjah-injah nggak apa-apa kalau bisa. Tapi bagi orang yang acaranya padat, halal bihalalnya penuh, maka kodoknya belakangan nggak apa-apa, penting nggak ketinggalan bulan Syawal, karena sebulan itu paling kan 29 sampai 30 hari. Kakean acara halal bihalal, nek orang dalam puasa Syawal ora uman. Maka kodoknya nanti bulan-bulan berikutnya kita fokus ke Syawal dulu.
nggak apa-apa. Cuma kalau pengen afdol, pengen lebih terarah, urut ya kita puasa kok Ramadan kemudian qadha, yang bagi yang meninggalkan baru puasa 6 hari bulan Syawal. Ngaten. Lah nek delalah wegah ora poso ya ora apa-apa, hukume sunah. Sunah kuwi dibelakangkan dan boleh ditinggalkan, nggak dosa. Jadi kalau bisa qadha-nya dulu baru sunah, karena qadha itu wajib, sunah itu di bawah wajib. Termasuk bayar hutang. Misalnya kita bayar hutang punya hitungan jatuh tempo tanggal 10 bulan Mei. Kita wajib bayar janjian. Nah, tanggal 10 kita nggak bayar, kok kita malah sedekah, kita nggak boleh. Hutang itu hukumnya wajib, sedekah itu sunnah. Jadi penting bayar utang tinimbang sedekah. Jadi kita nggak boleh gaya-gayaan. Duwe utang kelewat tempo, ora gelem nyaur, malah gaya-gayaan sedekah. Itu salah, dolim. Banyak ulama ustadz yang mengatakan seperti itu. Kalau punya utang dan jatuh tempo, berisi utang dulu, baru sedekah. Karena bayar utang itu hukumnya wajib dan berpahala juga. Nek jatuh temponya setahun, Mas? Itu nggak apa-apa, kecuali kredit atau angsuran. Masalah aku diutang. Itu beda. Yang maksud kan misalnya tanggal 10 harus sudah lunas. Iya. Urung lunas kok malah gaya-gayaan sedekah. Nggak boleh. Tapi kalau hutangnya jatuh tempo, iki suwe setahun 2 tahun, lah jor-joran nggak masalah. Kita terbebas dari tanggung jawab. Maka kadang itu kita ngoyak yang sunnah tapi wajibnya ditinggalkan. Kita ngoyak sedekah tapi bayar hutangnya yang harusnya wajib malah kita tinggalkan. Karena apa? Orang yang punya hutang tapi nggak niat nyaur, itu Allah akan menyusahkan hidupnya. Nek ora niat loh, kecuali niat urung esok ora apa-apa. Tapi nek ora niat nyaur, maka hidupnya penuh kesusahan. Gara-gara kita dolim nggak mau membayar hutang itu. Maka kita harus hati-hati ya. Belajar dari kodok puasa yang wajib kita utamakan tadi. Maka hutang pun yang hukumnya wajib harus segera kita tunaikan sebelum kita sedekah. Nah, itu bab Syawal. Kita tambah satu lagi. Mungkin hari ini kita sedikit saja karena yang datang juga sedikit dan ini baru pembukaan. Maka masih latihan ini. Latihan pemanasan, ngecek pegele kuat ora. Kalau tambah lagi ya mungkin 3 menit, 2 menit. Yang masih berhubungan dengan maaf atau ampunan. Kita masih ingat kita puasa Ramadan kemarin. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah la'alakum tatakun, agar kita itu bertakwa, semakin bertakwa. Jadi idealnya setelah kita puasa ini harusnya amalan lebih baik. Tapi kenyataannya puasa di awal-awal kita meningkat, mungkin sholat taraweh, ngajinya banyak, sedekahnya banyak, tapi belum Ramadan belum selesai aja kita sudah turun. Apalagi setelah Syawal makin turun. Berarti kan ya nggak la'alakum tatakun, nggak bisa lebih baik dari kemarin. Tapi ya nggak apa-apa, namanya masih latihan. Tapi tujuan utamanya adalah la'alakum tatakun, agar kita semakin bertakwa. Dan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap akan mendapat pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa Ramadan itu kita mendapat ampunan dari Allah dan kita semakin bertakwa. Dan di bulan Syawalnya ada tradisi halal bihalal. Jadi kita mendapat ampunan dari Allah, kemudian kita dapat maaf dari manusia. Wah, itu enak banget. Benar-benar sempurna. Karena kita diampuni dosa kita kepada Allah dan kita
sudah dimaafkan dosa kita kepada manusia karena telah halal bihalal tadi. Sudah saling memaafkan, minta maaf atas kesalahan kita. Jadi makhluk-makhluk di bulan Syawal ini makhluk-makhluk yang dosanya wis sithik. Insya Allah malah sudah diampuni dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada manusia. Maka ada ayat itu di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, surga yang seluas langit dan bumi tadi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita puasa kemarin itu la'alakum tatakun, agar kita bertakwa. Dan kita sekarang dijanjikan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Tadi kan berharap ampunan dari Allah dan berharap surga. Kemudian orang yang bertakwa yang dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi tadi adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan di saat sempit. Saat lapang mungkin bisnisnya lancar, lase lagi rame, infaknya yo kendel, belas bangun masjid yo nyah-nyah, ngedum sarung los, ngedum sajadah los, lancar. Fisarro, lapang, senang, lancar. Tapi juga buat doro itu sempit, sedang sempit, sedang susah, tetap mau infak. Jadi saat lapang yo infak, saat sempit yo infak. Itulah salah satu orang yang bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi tadi. Salah satu sifatnya adalah orang yang menafkahkan hartanya saat lapang dan sempit. Sifat yang kedua, orang yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Wal kaziminal ghaidha. Al-kazimin itu orang yang mampu menahan al-ghaidha. Ghaidha itu marah. Loh, wong sing takwa esok nahan marahnya saja dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mung goro-goro esok ngampet nesune. Misalnya Mas Sutimen ngelas, kula dugi, padahal ngelas itu apik tak apa itu. Ulah sok kaya kopet. Lah Mas Sutimen padahal lasnya apik halus. Lah kok tak apa itu? Lasnya kaya kopet. Lah kudune kan nesu gede, nes marah besar. Tapi karena Pak Sutimen ini termasuk orang yang al-kazimin, orang-orang yang mampu menahan al-ghaidha, marahnya, maka guyu wae. Yo, las kuelek karo guyu-guyu. Malah ditinggal ditelepon ke Mbak Isti pesen ke es teh. Tak apa itu malah tukok ke es teh. Ora elok. Jadi di itu ora nesu menahan marahnya, malah berbuat baik, malah ditukok ke es teh. Dan orang yang bisa menahan amarahnya itu termasuk ciri ahli surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi. Ciri yang pertama tadi kan menafkahkan rizki, hartanya saat lapang dan sempit. Yang kedua adalah al-kadziminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga atau yang terakhir, wal ghafina 'anin nas, ciri ahli surga yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi tadi adalah orang yang mampu atau mau atau senang memberi maaf atas kesalahan orang lain. Wong sing seneng ngek ngapura karo wong, kuwi dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Nah, kita diajari oleh
sesepuh kita, ulama-ulama kita di bulan Syawal ini kan untuk saling memaafkan. Padahal jane ngono njaluk ngapura ora kudu Syawal. Secepatnya itu lebih baik. Secepatnya lebih baik, dan yang paling cepat minta maaf yang lebih baik. Mbok salah mbok ora, sing salah njaluk ngapura sik kuwi luwih apik. Sing luwih sae. Tapi karena kadang itu ya rikuh pekewuh, maka ada acara-acara halal bihalal itu menghilangkan rasa pekewuh kita. Kita lebih mudah meminta maaf karena memang acaranya saling memaafkan. Lalu bagaimana solusinya kita kalau kita itu nggak mau atau malu minta maaf kepada orang lain? Padahal yang namanya suka memberi maaf itu adalah ciri ahli surga. Tak kayak coroku, tapi ini coroku hadisnya mbok enek, Al-Qur'ane ayatnya mbok enek mbok ora itu kok coroku. Misalnya aku duwe salah karo wong, aku arep njaluk ngapura isin mergo wis suwe, mungkin sing tak jaluki engko lali malah. Atau adoh ora ketemu wong ya aku duwe salah, wonge adoh nih ya tau. Misalnya biyen waktu aku kerja pabrik, ku enek wong wadon ngefan aku. Yo ketoke cinta ketoke. Lah. Mbak Sri. Yo ayu cinta ning wektu kuwi aku isih enom sing lulus sekolah wedi aku. Ora cinta-cintaan berarti. Orang itu kecewa banget. Lah sekarang itu setelah nggak ketemu, ya Allah aku kan dolen yo anak wong perhatian karo aku kok tak sepele. Akhirnya tak goleki Facebooke, kok nek ketemu arep njaluk WA-ne tak yo ngapura. Ora ketemu. Maka solusinya orang-orang yang aku punya salah itu tak catet. Kira-kira aku salah karo kae tak catet. Suatu saat tak dongake saben kae kan tak dongake tak jalukkan ampun sama Allah. Tak dongake sehat, tak dongake barokah. Tak dongake misalnya dia sedang dalam bencana musibah maka keluarkan dari musibah ya Allah. Jika sakit sembuhkanlah ya Allah. Padahal aku nggak tahu orangnya di mana. Tak dongake sing apik-apik ge nebus dosaku mbiyen. Arjo ngapura wonge ora enek rong endi arti. Arjo ngapura mungkin izin jane yo enek sak desa sak RT misale izin maka tak catet. Tak dongake sing apik-apik. Itu caraku. Yen jenengan arep niru nggih monggo. Yen nek iso njaluk ngapura langsung ketemu. Tapi nek ora iso nek arep gunakake caraku dicatet saben kelingan kita doakan yang baik-baik. Mekaten kalau wau bapak-bapak ibu-ibu yang saged kula aturaken mugi-mugi menambah wawasan kita. Yang jelas orang hidup itu terpenting adalah ampunan, yang penting adalah maaf. Karena apa? Orang mati saja kalau kita mendoakan orang mati kan dimintakan ampun toh. Berarti penting banget sing jenenge ampunan kuwi. Jadi kita banyakin istighfar kepada Allah, taubat kita kepada Allah atas kesalahan kita, dan kita meminimalkan supaya dosane awake dhewe karo wong liya kuwi sithik piye. Soale kalau dosa kita kepada Allah itu kita mudah minta ampunnya, kita istighfar, kita taubat, kita dapat ampunan dari Allah karena Allah innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innallaha laghafurun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Tapi kalau kepada manusia kita itu susah minta maafnya. Karena manusia yang wal ngafina aninas tadi nggak banyak. Karena manusia itu kebanyakan pendendam, susah memberi maaf. Maka kita usaha piye supaya awake dhewe dosa karo menungso sithik. Jadi dalam bergaul kita hati-hati, dalam bertutur kata kita hati-hati. Tujuannya agar kita ini punya urusan dengan manusia itu hanya sedikit. Mekaten Bapak Ibu menawi kula gadah lepat anggen kula matur kula wau, kula nyuwun pangapunten. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.